Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gusti Fatih Rizky dengan NIM 670522308 dari kelas 4661. Di sini saya akan membahas tentang tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan sesuai dengan pengembangan ilmu yang dipelajari di program studi D3 Teknologi Telekomunikasi. Judul yang saya akan bawakan yaitu studi kasus implementasi dalam pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Proyek riset ini bertujuan untuk menganalisis dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pada program studi D3 Teknologi Telekomunikasi dengan fokus pada pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Penelitian ini akan memperhatikan prinsip-prinsip Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari proyek riset ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pedoman bagi pengembangan ilmu pada program studi D3 Teknologi Telekomunikasi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Setelah itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks teknologi telekomunikasi dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Yaitu ada 5 permasalahan yang akan dihadapi. Yang pertama ada kompleksitas teknologi telekomunikasi, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, yang kedua ada keterbatasan sumber daya, yang ketiga ada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam teknologi telekomunikasi, yang keempat ada perubahan regulasi dan kebijaksanaan, dan yang terakhir ada penerimaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, tentang kompleksitas teknologi telekomunikasi. Apa itu? Yaitu pengembangan infrastruktur jaringan 5G melibatkan teknologi yang sangat kompleks dan terus berkembang. Permasalahan yang mungkin timbul adalah pemahaman yang mendalam tentang teknologi ini, serta tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam aspek-aspek teknis yang spesifik. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya. Apa itu? Proyek riset ini membutuhkan sumber daya seperti peralatan, infrastruktur, dan keahlian yang memadai. Keterbatasan sumber daya tersebut dapat menjadi hambatan dalam melakukan penelitian yang komprehensif dan implementasi yang efektif. Yang ketiga ada kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan teknologi telekomunikasi. Terdapat tantangan dalam menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila dan kemajuan teknologi telekomunikasi. Beberapa aspek teknologi mungkin memiliki implikasi yang tidak selaras dengan nilai Pancasila, sehingga diperlukan pemikiran yang cermat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang keempat ada perubahan regulasi dan kebijaksanaan. Lingkungan regulasi dan kebijakan dalam industri telekomunikasi terus berubah. Proyek riset ini harus mengakomodasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut, serta mempertimbangkan implementasi regulasi dan kebijakan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Dan yang terakhir ada penerimaan dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks teknologi telekomunikasi membutuhkan penerimaan dan penerapan yang luas oleh para praktisi, oleh pemangku kepentingan. Tantangan ini mungkin melibatkan perubahan paradigma, pemahaman yang mendalam tentang nilai Pancasila, dan upaya untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam pengembangan ilmu. Tentu saja ada cara penyelesaian dari masalah-masalah tersebut. Yang pertama, ada kajian literatur yang mendalam. Yang dimaksud dengan kajian literatur yang mendalam itu lakukan studi literatur yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila
teknologi telekomunikasi, dan pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Pemahaman yang mendalam tentang kedua bidang ini akan mampu mengidentifikasi area-area yang memerlukan integrasi nilai-nilai Pancasila dan memahami tantangan yang mungkin muncul. Permasalahan yang kedua dapat diselesaikan dengan kolaborasi dengan ahli dan praktisi, yang melibatkan para ahli dan praktisi di bidang teknologi telekomunikasi, etika, dan nilai-nilai sosial dapat memberikan wawasan yang berharga. Diskusikan permasalahan yang dihadapi dan cari solusi bersama dengan mereka. Kolaborasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang praktis dan relevan. Yang ketiga ada riset dan uji coba. Lakukan riset dan uji coba untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan infrastruktur jaringan 5G. Identifikasi area-area konkret di mana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan, seperti dalam kebijakan privasi dan keamanan, akses yang adil, dan perlindungan konsumen. Melalui riset dan uji coba, dapat dievaluasi efektivitas implementasi nilai-nilai tersebut. Yang keempat ada kesadaran dan pelatihan. Tingkatkan kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa, dosen, dan praktisi teknologi telekomunikasi. Sediakan pelatihan dan workshop tentang pentingnya integrasi nilai-nilai tersebut dalam pengembangan ilmu. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik teknologi telekomunikasi. Yang kelima ada kajian kebijakan dan regulasi. Tinjau kebijakan dan regulasi terkini terkait teknologi telekomunikasi. Identifikasi area-area di mana integrasi nilai Pancasila dapat mempengaruhi atau membutuhkan perubahan dalam kebijakan dan regulasi. Sampaikan pertemuan penelitian dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait untuk mempengaruhi perubahan kebijakan yang sesuai. Dan terakhir ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi secara berkala implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pada program studi D3 Teknologi Telekomunikasi. Identifikasi kekurangan dan tantangan yang muncul, dan lakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas implementasi nilai-nilai Pancasila. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.